Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Bekel Saprang yang ditangkap oleh 5 prajurit kemudian dibawa ke pendopo Kadipaten dan oleh para punggawa agar Bekel Saprang ini dibawa ke asrama keprajuritan, yaitu bangsal keprajuritan, agar para pembesar Tuban bisa menginterogasi sehingga informasi-informasi penting yang disembunyikan oleh Bekel Saprang atau informasi-informasi yang lain bisa diperdalam oleh para senopati yang ada di Tuban. Pemirsa, Bekel Saprang yang sudah mendapatkan latihan dari Paguhan dan Kahuripan, ternyata saat Bekel Saprang ini ditangkap oleh 5 prajurit, ternyata Bekel Saprang ini sempat melemparkan sesuatu dengan harapan informasi-informasi yang tertulis di dalam lontar-lontar itu bisa disampaikan kepada Kahuripan atau Kepaguhan melalui orang-orang yang ditunjuk oleh Selir Endang Sitoresmi. Ternyata benar. Tulisan-tulisan yang ada di dalam lontar ini melalui tangan Endang Sitoresmi tentu saja melalui pelantara para pengkhianat-pengkhianat yang ada di Tuban. Akhirnya sampailah ke tangan Haryo Banteng Lamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka bertemulah 2 pimpinan Paguhan dan Kahuripan. Maka saat bertemu antara Haryo Banteng Lamat dengan Temenggung Haryo Tembeng, maka Haryo Banteng Lamat memberikan laporan tentang surat yang diberikan Bekel Saprang melalui Selir Endang Sitoresmi. Kemudian diterimalah tulisan-tulisan Bekel Saprang itu yang tertuang di dalam lontar yang memberikan penjelasan tentang pertahanan-pertahanan Tuban yang telah dibangun untuk mencegah gempuran-gempuran yang berasal dari Paguhan dan Kahuripan. Setelah dibuka dan dipelajari, maka tulisan Bekel Saprang ini sungguh sangat rinci. Di dalam tulisan Bekel Saprang disebutkan bahwa Tuban menggunakan sebuah pertahanan, yaitu dengan gelar perang yang disebut dengan Supit Urang. Dijelaskan oleh tulisan yang ada di dalam lontar itu bahwa pertahanan atau gelar perang Supit Urang yang pertama adalah ada lengan udang atau lengan urang dan ada supit di bagian ujungnya. Ini adalah kiri dan kanan, sehingga ada lengan kiri dan supitnya, ada lengan kanan dan supitnya. Lengan kanan
memiliki kekuatan 500 prajurit dengan bersenjatakan tameng, tumbak, dan pedang. Kemudian di ujungnya, yaitu di bagian Supit, ini terbagi menjadi dua, yaitu regu panah yang memiliki kekuatan 100 orang, yang terdiri dari 50 orang, dan di sebelahnya adalah 50 orang. Nah, lengan udang sebelah kanan ini dipimpin oleh seorang senopati, yaitu Senopati Pangeran Wirobrojo. Demikian sebaliknya, di lengan bagian kiri juga sama memiliki kekuatan prajurit-prajurit dengan 500 orang yang bersenjatakan tumbak, tameng, dan pedang. Dan juga di bagian ujungnya ada dua kelompok, yaitu kelompok pemanah dengan kekuatan 100 orang yang terbagi menjadi dua, 50 dan 50. Ini dipimpin oleh seorang senopati, yaitu Pangeran Santibrojo, sehingga membentuk sebuah Supit Urang yang sudah siap untuk memangsa musuh-musuhnya. Kemudian di bagian antara kedua Supit ini adalah kepala dari udang. Kepala dari udang ini terdiri dari beberapa bagian. Di bagian terdepan ini diisi oleh prajurit-prajurit perintis. Prajurit-prajurit perintis ini bersenjatakan tameng dan pedang. Dan ada juga yang membawa tameng dan tumbak. Prajurit-prajurit perintis ini adalah prajurit-prajurit berani mati, karena dia ada di bagian depan dan yang menyerbu pertama. Ini terdiri dari 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini juga terbagi menjadi dua, yang membentuk sebuah sungut dari udang. 500 di kiri, 500 di kanan. Kemudian di bagian tengahnya, di bagian tengah dari sungut itu, maka ada sekelompok prajurit, yang mana prajurit ini adalah prajurit dari orang-orang pendekar-pendekar sakti yang disiapkan untuk menyokong prajurit-prajurit perintis. Nah, prajurit perintis dan penyokong ini masih disokong di belakangnya, yaitu pasukan kavaleri. Pasukan kavaleri ini berjumlah 1.000 orang yang terdiri dari sebelah kiri ini sejumlah 500 kuda dan di sebelah kanan 500 kuda, sehingga barisan 500 kuda di sebelah kiri, 500 kuda di sebelah kanan ini mengapit para pendekar sakti yang ada di antara keduanya. Kemudian pendekar sakti ini menyokong prajurit-prajurit perintis yang siap untuk mati. Nah, prajurit-prajurit yang berkuda atau kavaleri ini, kemudian para pendekar dan juga para prajurit perintis ini dilingkupi oleh sebuah pasukan yang membentuk lengan-lengan dari udang. Dan juga di ujung lengan itu ada pasukan-pasukan pemanah. Nah, di bagian kepala ini dipimpin oleh seorang panglima perang yang langsung di bawah seorang panglima perang Temenggung
Haryo Sugondo. Kemudian di bagian belakang dari pasukan itu, di bagian lengan kiri dan lengan kanan, di tengah-tengah, kemudian di belakang pasukan kavaleri, ini adalah tempatnya pasukan gajah. Pasukan gajah ini terdiri dari 50 orang. Kemudian di bagian tengahnya, yaitu tempatnya panglima perang tertinggi yang diduduki oleh Adipati Tuban, yaitu Adipati Haryo Tejo. Sedangkan di belakang panglima perang tertinggi disokong oleh pasukan laut yang terdiri dari 250 kapal. 250 kapal ini dengan kekuatan prajurit tidak lebih 5.000 orang. Terdiri dari kapal-kapal yang dikirim dari Simongan, kapal-kapal yang dikirim dari Pagota, kemudian dari Jepara, dan juga dari Palembang serta Sambas, yang semuanya dipersiapkan di pesisir utara untuk mencegah pasukan-pasukan laut dari Paguhan dan Kahuripan, sehingga mereka siap-siap untuk menyongsong datangnya pasukan laut yang dikirim Kahuripan dan Paguhan. Tetapi juga pasukan ini mempersiapkan diri untuk menggempur pasukan-pasukan yang datang apabila sewaktu-waktu di bagian-bagian itu runtuh, maka bagian pertahanan yang terakhir adalah pasukan laut. Sehingga apabila dalam keadaan darurat, maka para pemimpin ini bisa dilarikan menuju ke laut dan bertahan di pesisir Laut Tuban. Itu semuanya rencana-rencana yang sudah dilakukan secara matang, dibahas secara matang oleh Adipati Haryo Tejo beserta seluruh andahannya, bocor di tangan Bekel Saprang, dan itu semuanya dilaporkan ke Kahuripan dan Paguhan. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan antara Senopati Haryo Tembeng yang berasal dari Paguhan dan Haryo Banteng Lamat yang berasal dari Kahuripan, maka orang tertinggi yang diberikan kuasa untuk menyerbu Tuban yang berasal dari Paguhan, yaitu Haryo Tembeng, akhirnya mereka bisa mengambil kelemahan setelah mempelajari. Menurut Temenggung Haryo Lamat, Haryo Tembeng mengatakan bahwa kelemahan di dalam pertahanan Tuban ini yaitu ada pada lengan dari udang. Apabila lengan dari udang yang hanya diisi oleh pasukan-pasukan jalan kaki yang hanya jumlahnya 500 orang di sebelah kiri dan 500 orang di sebelah kanan, itu merupakan kelemahan. Seharusnya mereka menempatkan pasukan kavaleri itu ada di lengan-lengan itu
untuk membentengi seluruhnya. Tetapi kalau mereka hanya menempatkan pasukan-pasukan jalan kaki, walaupun dia adalah pasukan inti, itu merupakan kelemahan. Oleh sebab itu, Senopati Haryo Banteng Lama gempur lengan udang sebelah kiri. Aku yang akan menggempur lengan udang sebelah kanan. Hancurkan mereka. Setelah lengan kiri dan lengan kanan ini hancur, maka Regu Panah kesulitan untuk melakukan gerakan dan langsung menerobos menuju ke bagian intinya, yaitu panglima perangnya, sehingga mereka yang ada di depan, pasukan perintis, para pendekar, dan pasukan berkuda yang ada di belakangnya, mereka kocar-kacir karena mereka harus berbalik kanan untuk menyerbu kita. Nah, inilah akan terjadi sebuah kekacauan sehingga formasi perang itu bubar. Baiklah, kita sepakat. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata gelar perang Tuban yang sudah diatur, direncanakan secara rapi oleh para panglima perang yang ada di Tuban, karena adanya bocoran formasi perang, formasi atau gelar perang yang dilakukan oleh para pengkhianat dari Tuban, maka formasi perang ini bisa dibaca dengan mudah oleh para pimpinan yang ada di Pakuhan dan Kahuripan. Dan Senopati Haryo Tembeng dengan kecerdasannya, dia memerintahkan kepada Haryo Banteng Lama agar mengintensifkan para penyusup yang ada di Tuban. Dan buatlah sebuah gara-gara sehingga semua terfokus kepada gara-gara itu, sehingga mereka menjadi lengah. Gara-gara itu adalah dibakarnya tempat penting yang ada di sana, yaitu Kaputren. Dan perintahkan agar seorang mata-mata yang ada di Kaputren, yang namanya Endang Sitoresmi, untuk membakar Kaputren itu, sehingga mereka mau tidak mau harus memadamkan Kaputren itu, dan mereka akan menjadi panik. Di saat-saat seperti itu, kita mulai menyerbu lengan dari pertahanan Tuban, yaitu lengan udang sebelah kiri dan lengan udang sebelah kanan, diserang secara bersama-sama. Baiklah, aku setuju. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang akan terjadi setelah gelar pertahanan Tuban yang akan menyongsong musuhnya dari Pakuhan dan Kahuripan ini sudah dibaca oleh musuhnya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Ikuti terus sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.